Halo Kamers, balik lagi bareng aku Amel di podcastan. Di episode hari ini aku gak sendirian, tapi bareng sama teman-teman aku nih. Ada Devila, Marsha, Medina, dan Najwa. Hai semuanya. Kalau boleh tahu kalian lagi pada sibuk apa nih belakangan ini? Nah, jadi belakangan ini nih lagi sibuk kuliah ya, karena emang jadwalnya itu makin padat dan tugasnya itu makin banyak gitu. Jadi seberusaha mungkin buat kayak ngerjain segala hal gitu, biarpun emang padat tapi ya tetap enjoy gitu kan. Nah iya bener tuh, aku juga sama kayak Marsha. Selain sibuk nugas, aku juga mulai sibuk persiapan buat UTS nih. Karena kan pasti banyak ya mata kuliah yang harus dipelajarin. Waktu tuh rasanya berjalan cepet banget gak sih? Padahal kemarin baru aja PKKMB, sekarang udah mau UTS aja. Iya nih, cepet banget ya waktu berjalan. Tadi aku baru aja belajar tentang public relation buat persiapan UTS. Gimana kalau kita review bareng-bareng aja soal sejarah public relation, fungsi citra, dan jenis-jenis citra? Karena menurut aku materi-materi itu penting banget gak sih? Wah, boleh banget. Supaya ada nuansa baru dalam podcast ini juga. Mau mulai dari siapa nih? Nah, oke teman-teman, kali ini aku mau bahas tentang sejarah nih. Sejarah yang menarik banget untuk kita ulik kembali, untuk kita ketahui, karena ini tuh sejarah yang pasti ada lah di ujian gitu kan. Karena sejarah tuh mencakup tentang hidup masa lalu, tapi berpengaruh penting untuk kehidupan di masa depan juga loh teman-teman. Nah, jadi aku mau bahas tentang sejarah PR, yaitu hubungan masyarakat. Nah, jadi PR itu tergolong masih baru loh, dikenal di Indonesia. Sebenarnya PR itu termasuk kepada ilmu sosial, sama halnya kayak komunikasi gitu. Masih nyambung lah intinya. Nah, jadi dalam 100 tahun terakhir tuh PR tuh berkembang pesat banget lah intinya. Bahkan walaupun tiap negara tuh bentuk sama kualitas itu beda-beda, tapi tuh mereka tuh berkembang pesat banget lah intinya. Tergantung situasi masyarakatnya gitu teman-teman. Intinya PR tuh memakai strategi komunikasi. Makanya itu adanya jurusan ilmu komunikasi. Nah, di sini ada tokoh penting loh. Pasti di setiap pelajaran ada tokoh pentingnya gitu. Contohnya seperti Evelyn Betterly. Dia tuh pada tahun 906 berhasil mengatasi krisis industri batu bara di Amerika Serikat. Dengan cara apa sih? Pastinya dong dengan cara komunikasi yang lebih tepat. Karena jasanya ini, dia tuh disebut dengan the father of public relation. Sebenarnya sih unsur dari PR tuh udah ada loh sejak zaman hidup berkelompok. Manusia itu kan pasti berkelompok ya. Nah, makanya dari itu dulu tuh orang-orang tuh sudah terbiasa memberi informasi, membujuk, atau menjaga persatuan dengan berbagai cara. Contohnya nih, aku ambil dari zaman suku primitif. Dia tuh memakai kekuatan atau benda-benda keramat gitu. Nah, ada juga di zaman Mesir kuno, dia tuh pengaruh pentingnya tuh adalah ulama atau tokoh agama. Jadi tuh dia tuh sebagai bentuk opini gitu loh, opini publik. Ada zaman Yunani kuno. Nah, di Yunani kuno yang kita kenal adalah Olimpiade kan. Sebenarnya Olimpiade itu bukan mencakup tentang olahraga, tapi juga menjadi ajang pertukaran pikiran. Contohnya seperti membahas tentang public relation ini, kayak ya diskusi lah sama teman gitu. Nah, tadi kan kita ngejelasin tentang zamannya loh teman-teman. Nah, sekarang masa ke masa dari perkembangan PR. Nah, jadi awal mula public relation modern ini ada di zaman Revolusi Amerika. Soalnya ada gerakan yang terencana buat ngaruhin opini publik. Ada juga di Amerika dan di Eropa pada abad ke-19. PR ini udah masuk ke dunia pendidikan. Publik tuh mulai dikasih info lah, dilayani, bahkan diedukasi. Nah, ada pada tahun 1945 sampai 1968. PR tuh makin berkembang banget lah di masyarakat. Masyarakatnya juga lebih terbuka dan mulai dihargai pendapatnya. Nah, pada tahun 1968 sampai 1979, PR ini gak lagi fokus ke satu bidang doang, tapi nyebar ke banyak aspek kehidupan. 1978
sampai 1990 di era globalisasi. PR tuh makin profesional banget lah dan dikenal di seluruh dunia, bahkan termasuk di Indonesia. Pada tahun 1990 sampai sekarang PR tuh makin pesat banget lah intinya. Bukan cuma soal komunikasi tapi juga ngaruh kepada pola pikir, sikap, sampai kerjasama internasional di politik. Seperti itu teman-teman dari penjelasan sejarah di dunia. Wah, keren banget sih. Aku jadi tahu sejarah public relation di dunia. Tapi aku juga mau ngasih tahu nih ke kalian kalau di Indonesia juga ada loh sejarah public relationnya. Yang pertama ada di tahun 1945 atau di era proklamasi kemerdekaan. Pada era ini, praktik public relation itu dianggap sebagai praktik pertama untuk memperkenalkan Indonesia ke dunia dan mencari pengakuan internasional. Selanjutnya ada di era pembangunan pada tahun 1970-an. Di sini pemerintah mengeluarkan UU PMA 1967 untuk menarik investasi asing. Lalu di sini mulai meningkat nih kebutuhan jasa konsultasi public relation. Selanjutnya dibentuk juga Bakohumas atau Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat sebagai wadah koordinasi humas pemerintah. Lalu ada di era kebebasan atau reformasi pada tahun 1998. Pada Orde Baru ini, public relation mulai membuka ruang kebebasan komunikasi dan pers. Di sini juga public relation mulai berperan nih sebagai mediator dengan komunikasi dua arah. Lalu pada tahun 2000-an atau di era digital sekarang, perkembangan internet, media online dan media sosial mengubah praktik public relation sendiri teman-teman. Lalu public relation juga tidak hanya mengandalkan media konvensional, tetapi juga platform digital. Selanjutnya, profesionalisme praktik PR semakin dituntut agar relevan dengan zaman. Jadi gitu teman-teman, sejarah public relation di Indonesia. Wah, keren banget ya PR bisa sampai ke Indonesia. Nah, sekarang kita bergeser ke Citra yuk. Jadi, Citra itu menurut Rahmat Kri Atono dalam bukunya yang berjudul Teknik Praksis Riset Komunikasi tahun 2006, Citra merupakan gambar tentang objek yang dipikirkan khalayak atau konsumen. Citra dalam lembaga atau perusahaan dibangun melalui persepsi atau kesan publik terhadap institusi tersebut. Oleh karena itu, penting banget nih bagi organisasi mengidentifikasi citra yang ingin dibentuk di mata masyarakat. Frank Jenkins dalam bukunya yang berjudul Essentials of Public Relations yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1988 mengelompokkan 4 jenis citra bagi perusahaan loh. Apa aja sih itu? Ada the mirror the image, ada the shared image, ada the wedge image, dan ada the pulpit image. Jadi dapat disimpulkan bahwa membangun persepsi melalui citra organisasi memiliki banyak sekali manfaat. Mulai dari meningkatkan kepercayaan konsumen dan pemangku kepentingan, meningkatkan daya tarik, menunjukkan diferensiasi, dan masih banyak lagi. Citra itu ibaratkan nama baik sebuah perusahaan atau organisasi di mata banyak orang. Nah, citra itu ternyata banyak fungsinya nih teman-teman. Salah satu fungsi citra untuk PR lembaga, yang pertama, citra itu dapat membangun aset dan reputasi lembaga perusahaan atau organisasi. Jadi, kalau perusahaan atau organisasi itu punya nama baik atau yang tadi disebut dengan citra, pasti perusahaan atau organisasi itu bakal lebih dihormati, dipercaya, dan dapat kesan baik dari masyarakat yang pastinya perusahaan dan organisasi bisa dapat untung lebih banyak. Nah, yang kedua, citra itu bisa sebagai penyaring informasi. Nah, citra itu kayak saringan loh teman-teman. Kalau perusahaan atau organisasi punya citra yang bagus, apapun yang dilakukannya cenderung dianggap baik sama orang. Jadi, karena citra sebagai penyaring informasi, gunanya itu untuk bisa mempengaruhi masyarakat untuk mempersepsikan perusahaan dan organisasi dengan kegiatan yang dilakukan lembaga tersebut. Yang ketiga, citra itu bisa mendukung kegiatan pemasaran. Ya, bisa dibilang citra itu bisa membuat promosi jadi lebih gampang. Kalau citranya udah bagus, masyarakat juga gampang banget menerima dan mengerti pesan yang disampaikan, yang juga bakal berdampak sama kampanye pemasar eksternal seperti periklanan, penjualan pribadi, dan komunikasi dari mulut ke mulut. Dan yang keempat,
Citra itu bisa meningkatkan daya saing loh. Nah, citra itu bisa banget jadi senjata buat bersaing. Perusahaan atau organisasi dengan citra yang jelek bakal susah buat maju. Tapi kalau citranya udah bagus, perusahaan dan organisasi jadi punya kekuatan atau power lebih buat ngalahin pesaingnya. Jadi intinya setiap perusahaan atau organisasi harus punya citra di masyarakat. Citra itu bisa baik, biasa aja, atau jelek. Karena citra yang baik bakal bawa banyak hal positif dan bikin perusahaan atau organisasi makin kuat dalam bersaing. Well, mind blowing banget gak sih pembahasan kita kali ini? Nah, aku bakalan nambahin sedikit nih soal jenis-jenis citra menurut Frank Jeffkins. Jadi, menurut Frank Jeffkins ada 6 jenis citra nih teman-teman. Yang pertama ada citra cermin atau mirror image. Nah, pengertian citra cermin di sini adalah citra cermin yang diyakini oleh perusahaan bersangkutan, terutama para pimpinannya yang selalu merasa dalam posisi baik tanpa mengacuhkan kesan orang luar. Lalu yang kedua ada citra kini atau current image. Citra kini merupakan kesan yang baik diperoleh dari orang lain tentang perusahaan atau hal yang lain berkaitan dengan produknya. Lalu yang ketiga ada citra keinginan atau wish image. Citra keinginan ini adalah seperti apa yang ingin dan dicapai oleh pihak manajemen terhadap lembaga atau perusahaan atau produk yang ditampilkan tersebut lebih dikenal, menyenangkan, dan diterima dengan kesan yang selalu positif diberikan oleh publiknya atau masyarakat umum. Lalu yang keempat ada citra perusahaan atau corporate image. Jenis citra ini adalah yang berkaitan dengan sosok perusahaan sebagai tujuan utamanya. Bagaimana menciptakan citra perusahaan yang positif, lebih dikenal, serta diterima oleh publiknya. Mungkin tentang sejarahnya, kualitas pelayanan prima, keberhasilan dalam bidang marketing, dan hingga berkaitan dengan tanggung jawab sosialnya. Yang kelima ada citra serba aneka atau multiple image. Citra ini merupakan pelengkap dari citra perusahaan di atas. Misalnya, bagaimana pihak humas atau PR-nya akan menampilkan pengenalan atau awareness terhadap identitas perusahaan, atribut logo, brand name, seragam, para frontliner, sosok gedung, dekorasi lobi kantor, dan penampilan para profesionalnya. Dan yang terakhir atau yang keenam ada citra penampilan atau performance image. Citra penampilan ini lebih ditujukan kepada subjeknya, bagaimana kinerja atau penampilan diri para profesional pada perusahaan yang bersangkutan. Nah, jadi obrolan kali ini seru juga ya tentang sejarah public relation. Dari awal kemunculan sampai berkembang kayak sekarang. Seru juga ya dipikir-pikir dan menarik banget untuk dipelajari. Ternyata PR itu bukan hal yang baru loh teman-teman, tapi juga bagian penting dari komunikasi sejak lama. Dan terima kasih banget udah nemenin kita ngobrol di episode kali ini. Semoga apa yang kita bahas bisa menambah wawasan bagi kalian. Dan cukup sekian, sampai ketemu lagi. Bye-bye Komers.